Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur pada hari ini, Senin 17 April 2023, dalam Pekan Paskah kedua. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Nikodemus adalah seorang rabi atau guru orang Yahudi dari golongan kaum Farisi yang terhormat dalam mahkamah agama Yahudi. Malam-malam secara khusus menemui Yesus untuk berdiskusi tentang ajaran Taurat. Seperti kita tahu bahwa ketika Yesus mulai tampil di sinagoga-sinagoga membacakan kitab Taurat dan kitab nabi-nabi, Yesus juga adalah seorang guru atau rabi. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika seseorang malam-malam datang dan bertanya topik yang khusus? Tentu kita berpikir tentang sesuatu yang sangat penting, mendesak, intim, dan barangkali membuat Nikodemus tidak bisa tidur jika tidak segera mendapat jawaban. Begitu kira-kira suasananya. Inti dari pertanyaan Nikodemus adalah bagaimana caranya orang menjadi benar di hadapan Allah agar dapat masuk kerajaan Allah. Kemudian Yesus menjawab, "Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Tentu ini membuat Nikodemus bingung karena yang dia tangkap adalah kelahiran fisik, bukan kelahiran batin atau spiritual seperti yang Yesus maksud, yaitu kelahiran yang langsung tercurah dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, terlahir kembali secara spiritual atau dalam bahasa sederhana adalah merubah cara hidup kita yang lama bukanlah perkara mudah. Jatuh bangun iman kitalah yang menjadikan kelahiran baru jadi sesuatu yang penuh tantangan. Maka Yesus berkata, jika ia tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air adalah lambang baptisan yang kita terima untuk kita terlahir kembali dan terbebas dari dosa asal.
Namun, jika kita tidak menerima Roh Kudus dan mengizinkannya berkarya dalam hidup kita, maka sia-sialah baptisan yang kita terima. Karena segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Roh Kudus adalah anugerah yang dicurahkan Allah Bapa dalam hidup kita. Dia adalah penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Dialah Roh kebenaran. Maka marilah kita izinkan Roh Kudus berkarya dalam setiap langkah laku hidup kita, agar setiap sikap, tindakan, dan perkataan kita di dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat senantiasa menghadirkan wajah kasih Allah. Sehingga hari demi hari, iman kita pun semakin diteguhkan agar mampu terlahir kembali dan beroleh kasih karunia Tuhan. Bayangkanlah Allah memperbaharui hidup kita dengan Roh Kudus yang tercurah dan senantiasa menyertai kita. Bagaimana kita mengenali hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita dan mengizinkannya berkarya? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Allah Bapa, anugerahkanlah kami hidup baru dalam roh kebenaran, agar kami semakin berpegang teguh pada sabda kehidupan-Mu, firman yang menguatkan hidup kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita sadari kelemahan kita dan kita izinkan Roh Kudus menjadi satu-satunya penolong yang menguatkan kita. Tuhan memberkati.